Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam, dan salam sehat. Mari kita awali ibadat Advent yang keempat ini dengan menyanyikan lagu Oh Datanglah Immanuel dari Puji Syukur nomor 442, bait 1. Monggo. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersyukurlah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat malam, berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan Advent yang keempat dengan tema mengembangkan paguyuban yang berbuah kasih. Tujuan dari tema yang keempat ini adalah kita diharapkan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, dan bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih. Kalau saya lihat di sini ada kata-kata semakin erat bersatu dengan Kristus, berarti menunjukkan adanya peningkatan yang lebih baik hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa adanya perjuangan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan tekun membaca kitab suci, menjalin hubungan dengan Tuhan, atau rajin berdoa, bersyukur apabila kita bisa tiap hari mengikuti misa harian. Tidak mudah memang, tapi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, kita akan bisa mencapainya. Pada malam hari ini kita diajak untuk mengembangkan paguyuban orang Katolik yang berbuah kasih di tengah masyarakat. Keeratan hidup iman kita dengan Kristus harusnya membuahkan buah yang berlimpah. Situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kita mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Dalam pertemuan ini kita diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban kita untuk semakin terlibat menolong masyarakat yang kesulitan, yaitu arah dasar 2021-2025 mengajak kita untuk berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, supaya kita lebih mampu mendalami apa yang tema malam ini, kita mohon rahmat Tuhan supaya pendalaman kita akan semakin baik. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sesungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Parawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengasihani kita, menuntun langkah hidup kita, dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena melalui masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putramu. Kami tahu
bahwa situasi hidup menggereja yang masih diwarnai pandemi ini hendaknya membawa kami mampu menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat. Bapa, berikanlah terang Roh Kudus-Mu agar kami siap menyambut arah dasar 2021-2025 yang mengajak kami berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon, agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat, demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita berlanjut pada tema yang keempat ini, kita review sebentar dari pertemuan Advent pertama sampai yang ketiga. Minggu pertama Advent yang lalu kita diingatkan akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, yang ditandai dengan sebatang lilin ungu yang memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan, mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Bacaan Injil pertemuan Advent pertama yang lalu diambil dari Markus bab 13, 33 sampai 37. Kita diajak berjaga-jaga agar selalu siap dengan tantangan dan perubahan COVID-19 yang saat ini melanda kita bahkan dunia. Banyak hal yang begitu cepat berubah dan membawa dampak luas pada berbagai bidang kehidupan manusia. Maka muncul berbagai paguyuban juga perorangan yang peduli pada sesama untuk membantu meringankan beban mereka sampai saat ini. Kemudian Advent yang kedua memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua yang lalu, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Maka pada saat pengakuan dosa kemarin, hari Senin sore yang lalu, bersama Romo Heri kita diajak untuk melihat kembali apa yang sudah kita lakukan dengan kelima panca indera kita. Sudahkah kita menggunakan indera dengan baik untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah indera kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan diri, yang itu jauh daripada Tuhan sendiri sebagai pokok anggur? Kita ingat di sekolah minggu pada waktu kita mengajar anak pia barangkali ada lagunya ya. Hati-hati gunakan tanganmu, Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Itu sebenarnya yang mau menunjukkan betapa Tuhan melihat segala perbuatan kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan daya cipta kita, daya rasa maupun karsa. Apakah kita membuat konten-konten positif untuk membangun, apakah sebaliknya? Advent kedua diambil dari Yohanes 15, 1-5 tentang pokok anggur dan rantingnya. Kita diajak untuk tetap tinggal dengan pokok anggur agar bisa berbuah kebaikan bagi sesama demi kemuliaan Tuhan.
Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun kadang kita prihatin, kalau melihat berita mass media selama ini, bagaimana mungkin seorang ibu bisa membunuh anak-anaknya yang dilahirkan dari buah cinta mereka? Bagaimana mungkin bisa terjadi pengguguran di mana-mana? Ada anak membunuh orang tua dan lain sebagainya. Ini sungguh hidup di luar pokok anggur. Sungguh di luar kehendak Tuhan. Ini menjadi tantangan kita bersama. Kita dituntut untuk secara horizontal membantu sesama kita, tetapi juga secara vertikal kita berhubungan baik dengan Allah melalui pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Lilin Advent yang ketiga, atau pertemuan Advent yang ketiga, ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu ketiga mengingatkan kita tentang sukacita. Romo Hari mengingatkan kita waktu itu dengan pertanyaan, Bapak Ibu siapa yang hari ini bersukacita? Atau Bapak Ibu bersukacitakah hari ini? Lalu Romo Hari mengatakan, syarat sukacita adalah hati yang bersyukur dalam segala peristiwa. Bila kita bisa bersyukur dalam segala peristiwa, maka hati kita akan gembira. Itu secara otomatis hati gembira akan meningkatkan imun kita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Lilin ketiga disebut lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Pada Advent ketiga diambil Injil dari Yohanes 15, 7-15. Injil Yohanes 15, 7-15. Ayat ke-7 dikatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pernah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mengalami, mungkin juga banyak di antara kita pernah mengalami kesulitan pekerjaan. Waktu itu sungguh saya berjanji dengan Tuhan, kalau engkau memberi pekerjaan kepadaku, aku akan melayanimu. Betul, saya diberikan pekerjaan sesuai dengan harapan saya, tetapi kadang-kadang memang kelemahan manusia. Balas budi dengan Tuhan atau janji dengan Tuhan itu kadang-kadang tidak langsung begitu saja, tetapi kadang-kadang pakai tawar-menawar. Baru sekarang saya belajar untuk melayani Tuhan. Bab 15 ayat 12 dikatakan, Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kembali kepada sukacita, itu akan terjadi bila kita saling mengasihi satu sama lain, baik di komunitas keluarga, baik di dalam komunitas kerja, di masyarakat, ataupun di kelompok-kelompok yang lain. Itu Advent yang ketiga. Sekarang kita merenungkan Advent yang keempat, adalah pesan terakhir dari masa Advent minggu keempat yang memiliki arti khusus, yaitu perdamaian. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu maksud saya. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Bersama seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang, kita diajak untuk bermisi keluar, memperjuangkan hidup sejahtera, bermartabat, dan dalam peradaban kasih. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita bila kita terlibat di dalam berbagai kepengurusan wilayah kita. Entah itu jadi Pak RT, entah jadi Pak RW, dan lain sebagainya. Ada sebuah contoh tentang misi keluar, yaitu di masa pandemi ini, Lembaga Katolik membantu APD, alat pelindung diri, ke rumah sakit non-Kristen. Ternyata apa? Ternyata di sana disambut dengan senang sekali. Bahkan lembaga non-Kristen itu mengatakan, terima kasih banyak. Semoga lembaga Bapak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-citanya.
Jadi perbuatan kasih kita itu pun juga dibalas dengan kasih pula. Ada contoh lain, mungkin barangkali pernah saya ceritakan, tentang bermisi keluar. Ada seorang muslim yang memiliki kasih luar biasa, yaitu memberi judul tabungan akhirat. Dia dengan menjual bensin di pinggir jalan dikasih harga per botol berapa, tetapi begitu dia menjual di pinggir jalan tidak ditunggu, barangnya habis, tetapi tidak ada uangnya. Itu barangkali mirip-mirip dengan apa yang kita kenal pengampunan 7x7. Artinya itu melayani atau mengampuni tanpa batas untuk orang lain. Bapak tadi ternyata tidak patah semangat karena dia memberi judul tabungan akhirat berbuat baik terhadap sesama. Dia lakukan hari demi hari, ternyata mulai uang terkumpul. Jadi proses penyadaran kita terhadap orang lain memang perlu waktu dan kesabaran. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak banyak yang saya katakan. Renungan Advent keempat akan saya akhiri dengan pertanyaan. Yang pertama, apakah paguyuban di lingkungan saya sudah melakukan tindakan nyata dalam menghadapi pandemi COVID-19? Sudah atau belum? Yang kedua, apakah saya menghidupi iman Katolik saya secara dinamis, dari altar bergerak ke karya nyata, sehingga mampu melayani dan menyentuh semua orang, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel? Ya atau tidak? Nomor 3, apakah saya termasuk ranting-ranting yang sudah berbuah? Sudah atau belum? Yang terakhir, apakah saya sudah melaksanakan hal sederhana dan konkret yang mampu berbuah kasih dalam keluarga dan masyarakat pada situasi pandemi COVID-19 ini? Sudah atau belum? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk itu saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk tergerak hatinya men-sharingkan pengalaman itu terkait dengan 4 pertanyaan tadi, bisa mengetik pada kolom komentar YouTube atau pada WA Group. Marilah kita lanjutkan renungan kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan segala kehendak baik kita untuk menyambut kedatangannya. Kita persatukan segala harapan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum doa penutup kita lakukan, saya secara pribadi menyampaikan mohon maaf bila renungan yang keempat ini tidak berkenan atau jauh dari harapan. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa melengkapinya lewat jawaban baik YouTube maupun WA. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita mendoakan doa penutup. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami Kau sadarkan untuk menjadi paguyuban yang peka dan peduli dengan situasi masyarakat kami. Dalam pertemuan ini, kami diajak melihat kembali sejauh mana kepedulian paguyuban untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang ada dalam kesulitan hidup. Arah dasar 2021-2025 menegaskan berusaha di berbagai bidang untuk pembangunan keutuhan bangsa, memberdayakan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Semoga visi ini mampu kami wujud nyatakan, agar buah-buah kasih
dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah menguatkan, mendampingi niat kita, dan memberkati kita, serta semua yang hadir di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, ibadat Advent yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dengan membawa damai Tuhan. Dengan nyanyian Maria Kau Penuh Rahmat dari puji syukur nomor 450. Kita nyanyikan nomor 1 dan 4. Maria Kau penuh berkat